Selamat datang kawan naga. Kalau kamu pernah naik bus antar kota atau pariwisata, mungkin kamu pernah dengar nama seperti Adiputro, Laksana, atau Tentrem. Tapi tahu nggak? Itu bukan nama PO, melainkan karoseri pabrik pembuat bodi bus. Di video ini, kita bakal bahas seru-seruan soal karoseri bus di Indonesia. Dari sejarahnya, desain khas tiap karoseri, sampai bodi-bodi legendaris mereka. Cocok banget buat kamu yang suka bus, otomotif, atau sekadar penasaran soal transportasi darat. Apa itu karoseri? Karoseri adalah perusahaan yang bikin bodi bus di atas sasis dari merek seperti Hino, Mercedes-Benz, Volvo, dan lainnya. Mereka yang nentuin bentuk luar, interior, dan fitur-fitur bus yang kita lihat di jalan. Karoseri di Indonesia sudah ada sejak 1960-an dengan nama-nama seperti New Armada, Trisakti, dan Morodadi Prima. Lalu berkembang jadi industri modern seperti sekarang. Pertama, karoseri Adiputro Malang, Jawa Timur. Kalau ngomongin karoseri paling populer di Indonesia, Adiputro jadi salah satu yang paling menonjol. Bermarkas di Malang, Adiputro dikenal sebagai pelopor desain bus modern dengan gaya futuristik. Seri terkenalnya adalah Jetbus, mulai dari Jetbus pertama hingga Jetbus 5 series. Ciri khasnya, kaca depan lebar melengkung, pencahayaan LED, dan bodi elegan. Interiornya pun mewah, lengkap dengan kursi ergonomis, layar hiburan, dan lampu ambien. PO besar seperti Rosalia Indah, Sinar Jaya, dan Harapan Jaya banyak pakai bodi Adiputro karena kualitas dan layanan purna jualnya yang top. Jadi, kalau kamu pernah naik bus yang megah dan nyaman, kemungkinan besar itu buatan Adiputro. Kedua, karoseri Laksana, Ungaran, Jawa Tengah. Dari Ungaran, Jawa Tengah, Laksana hadir sebagai pesaing kuat Adiputro. Dalam 10 tahun terakhir, Laksana makin dikenal berkat desain bus yang modern dan futuristik. Seri andalannya, Legacy SR1, SR2, SR3, hingga versi terbaru SR3 Panorama dan SR3 Ultimate yang menawarkan pandangan luas dan kenyamanan premium. Ciri khas Laksana ada di kaca depan meruncing dan lampu LED artistik. Banyak PO besar seperti Agramas, Sempati Star, dan Trans Jawa memilih Laksana karena tampilannya aerodinamis dan canggih. Soal teknologi, Laksana juga unggul. Dari kamera 360 derajat, sensor tekanan ban, hingga suspensi elektronik untuk perjalanan lebih halus. Mereka juga fleksibel soal sasis, dari medium hingga premium. Ketiga, karoseri Tentrem, Malang, Jawa Timur. Masih dari Malang, ada karoseri Tentrem, pemain muda yang cepat naik daun lewat Avante series. Mulai dari H7, H9, Priority, hingga double decker Avante D1. Desainnya khas bodi kokoh dengan garis tegas, tampilan agresif, dan warna modern. Ciri utamanya ada pada lampu DRL futuristik yang menyatu dengan bodi depan. Tak cuma keren secara visual, Avante juga terkenal kuat secara struktur. Pecinta bus bahkan bilang, kalau mau bus tahan banting, pilih Tentrem. Keempat, karoseri New Armada, Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang, ada karoseri New Armada, salah satu yang tertua dan paling konsisten sejak 1980-an. Mereka jadi pionir bus angkutan kota dan antar provinsi. Di kelas Big Bus, mereka punya Skylander, Evolander, dan Grand Aristo dengan desain minimalis tapi fungsional. Keunggulannya, fleksibel menyesuaikan kebutuhan PU, baik AKDP, AKAP maupun pariwisata. Untuk bus medium, seri Tourista jadi andalan dan banyak dipakai sekolah, travel, hingga instansi pemerintah. Beberapa PO pengguna New Armada yakni Damri, Pahala Kencana, dan Sumber Alam. Kelima, karoseri Rahayu Sentosa, Bogor, Jawa Barat. Kalau kamu pernah naik Transjakarta atau bus kota ber-AC, kemungkinan itu adalah buatan karoseri Rahayu Sentosa. Fokus pada transportasi massal, bus kota, BRT, feeder, hingga bus sekolah dan bandara. Seri andalannya Millennium dan Revolution. Dengan desain simple dan fungsional, meski tak semewah karoseri lain, Rahayu Sentosa sangat penting karena membantu mobilisasi jutaan orang tiap hari, termasuk lewat bus low deck yang ramah difabel. Keenam, karoseri Trisakti, Malang, Jawa Timur. Karoseri Trisakti adalah pemain lama lainnya dari Malang. Meski tidak sepopuler Adiputro atau Tentrem, Trisakti punya pasar tersendiri di dunia pariwisata dan AKDP.
Produk seperti Joybus, Infiniti, dan Trisakti EV dikenal memiliki desain sederhana namun fungsional. Banyak PO daerah dan travel kecil memilih Trisakti karena biaya produksinya yang kompetitif dan pelayanan kustomisasi yang fleksibel. Ketujuh, karoseri Morodadi Prima, Malang, Jawa Timur. Salah satu nama legendaris yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Di masa kejayaannya, Morodadi adalah raja bodi bus antar kota. Produk seperti Zonda dan Patriot pernah sangat populer di era 90 hingga awal ke-2000. Morodadi adalah desain kotak klasik dan struktur bodi yang sangat kokoh. Saat ini, Morodadi memang tidak seagresif karoseri lainnya dalam inovasi desain, tetapi mereka masih bertahan dan digunakan oleh beberapa PO veteran yang ingin mempertahankan model klasik di armadanya. Itulah 7 karoseri bus yang ada di Indonesia. Gimana? Sudah pernah coba karoseri mana nih? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa!